Masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Dela, petugas NTMC Korlantas Polri. Selamat siang pemirsa, dengan saya Brigadir Dela Ospi akan mengajak Anda melihat situasi lalu lintas terkini di sejumlah titik melalui pantauan CCTV kami di NTMC Korlantas Polri. Untuk yang pertama kita menuju ke kawasan DKI Jakarta, tepatnya di JPO Jamsostek Jakarta Selatan. Pemirsa, dapat kita lihat arus lalu lintas pada siang hari ini di arterinya dari Pancoran menuju Semanggi terpantau masih kondusif lancar. Para pengendara dapat melaju dengan kecepatan 40 sampai dengan 50 km per jam, baik di arteri maupun di tol dalam kota. Sedangkan dari arah sebaliknya, Semanggi yang akan menuju Pancoran sedikit tersendat. Kami himbau bagi para pengendara untuk bersabar, menunggu antrian kendaraan, mengingat terdapat adanya pertemuan arus lalu lintas bagi kendaraan yang akan memasuki gerbang tol dalam kota maupun yang akan keluar gerbang tol dalam kota. Kemudian kita bergeser ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat menuju ke Pekayon, Kalimalang, Jalan Ahmad Yani terpantau masih kondusif lancar. Antrian kendaraan sesekali terjadi dikarenakan adanya traffic light, selepasnya kembali normal. Kami himbau bagi para pengendara yang melintas di kawasan ini untuk antisipasi banyaknya aktivitas masyarakat dikarenakan terdapat adanya pusat perkantoran maupun pusat perbelanjaan, sehingga banyaknya kendaraan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan. Sedangkan untuk arus lalu lintas dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani maupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat dalam keadaan lancar. Kami himbau bagi para pengendara untuk berhati-hati dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan untuk yang terakhir kita bergeser ke kawasan Pos-Pol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari tol Cileunyi menuju Cibiru terpantau kondusif lancar. Hal serupa juga terjadi dari Garut atau Tasikmalaya yang akan menuju ke tol Cileunyi. Kami himbau bagi para pengendara untuk tetap waspada dan berhati-hati. Selalu ikuti arahan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, kami akan terus mensosialisasikan kebijakan terkait penegakan hukum kendaraan over dimension dan overloading, atau kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan. Di mana kampanye Indonesia menuju zero over dimension dan overload menitik beratkan pada edukasi pembinaan, pengawasan, dan penegakan hukum secara terpadu. Tujuannya adalah membangun ekosistem transportasi angkutan barang yang aman, tertib, dan bertanggung jawab. Untuk itu kami menghimbau patuhilah aturan dalam berlalu lintas demi keselamatan kenyamanan para pengguna jalan di jalan. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mengupdate informasi seputar lalu lintas terkini, kami siap melayani di 1510669 ataupun melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian laporan langsung dari saya Brigadir Dela Ospi, terima kasih. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79, Polsek Ciputat Timur menggelar kegiatan sosial berupa penyerahan bantuan paket sembako kepada warga masyarakat yang tinggal di kawasan Slum Area RT 501, Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Kegiatan dipimpin langsung oleh Kapolsek Ciputat Timur Kompol Bambang Askar Sodik dan dihadiri jajaran perwira Polsek serta tenaga medis dari Rumah Sakit Hermina Ciputat. Puluhan warga RW 09 Kelurahan Cipayung antusias mengikuti kegiatan yang meliputi penyuluhan kesehatan hingga pemeriksaan medis gratis. Dalam sambutannya, Kompol Bambang menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian perayaan HUT Bayangkara ke-79 dengan tujuan meningkatkan kepedulian dan pelayanan Polri kepada masyarakat. Warga yang hadir tampak senang dan menyampaikan apresiasi atas inisiatif bakti kesehatan ini. Selain menambah wawasan seputar kesehatan, mereka juga merasa terbantu dengan layanan medis gratis yang disediakan. Kegiatan berjalan aman, tertib, dan penuh semangat kebersamaan antara aparat kepolisian dan masyarakat. Dari Humas Polsek Ciputat Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bidang Kedokteran dan Kesehatan atau Bitdokes Polda Maluku Utara
menggelar penyuluhan serta pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut bagi siswa Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB Negeri Ternate pada Jumat 13 Juni 2025. Kegiatan yang berlangsung di aula sekolah tersebut merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025. Kabid Humas Polda Maluku Utara, Kombes Pol Bambang Suharyono mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kesehatan anak-anak berkebutuhan khusus. Melalui kegiatan ini, Polda Maluku Utara ingin meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut sejak dini. Penyuluhan kesehatan disampaikan oleh penata tingkat 1 Dian Rikianto dan didampingi sejumlah personel polisi wanita dari Bidokes Polda Maluku Utara. Selain penyuluhan, para siswa juga menjalani pemeriksaan langsung untuk mengetahui kondisi gigi dan mulut mereka. Tak hanya itu, Bidokes Polda Maluku Utara turut menyerahkan bantuan paket sembako kepada siswa sebagai bentuk dukungan dan kepedulian sosial. Kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat jangka panjang bagi kesehatan para siswa, serta memperkuat hubungan antara Polri dan masyarakat khususnya penyandang disabilitas. Dari Humas Polda Maluku Utara melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho bersama Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Sepatan yang baru pada Jumat pagi. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho bersama Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan Mako Polsek Sepatan yang baru di Jalan Raya Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Banten. Pembangunan gedung Polsek Sepatan baru akan berlangsung selama 6 bulan untuk menggantikan gedung lama yang saat ini masih pinjam pakai kepada pihak lain. Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengapresiasi dukungan pemerintah Kabupaten Tangerang melalui Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang dengan dimulainya pembangunan Polsek Sepatan baru ini. Dukungan penuh dari Pak Bupati, Dinas DTRB maupun jajarannya untuk bisa mewujudkan Mako Polsek yang representatif sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Bupati. Tentunya dengan nantinya berdirinya Mako Polsek yang baru ini mampu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat, termasuk mampu untuk menangani setiap kejadian gangguan kamtipmas yang ada di wilayah ini dengan cepat, dengan baik, transparan, adil, profesional, dan sesuai dengan harapan masyarakat. Sementara itu, Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid menyebut optimalisasi pembangunan merupakan bagian dari upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terkait pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kompleks. Saya dengan Pak Kapolres melaksanakan groundbreaking atau juga kita peletakan batu pertama dalam rangka membangun kantor Polsek Kecamatan Sepatan dan Kecamatan Sepatan Timur. Ini bahagian yang harus menjadi tanggung jawab kita bersama karena masyarakat di Kecamatan Sepatan cukup tinggi jumlahnya, cukup besar jumlahnya, Kecamatan Sepatan maupun Sepatan Timur, sehingga memerlukan kantor yang betul-betul representatif, kantor yang betul-betul strategis, dan kantor yang bisa melayani optimal kepada masyarakat. Dari sisi apa? Dari sisi ketentraman ketertiban, dari sisi pengayoman, dari sisi pelindungan, dari sisi juga pelayanan-pelayanan lainnya. Bupati Tangerang Muhammad Maisyal Rashid berharap dengan adanya gedung baru ini Polsek Sepatan dapat merespon dengan cepat terhadap pengaduan atau laporan dari masyarakat terkait peristiwa yang dialaminya dan mampu memecahkan masalah sosial yang dihadapi sebagai solusi nyata dalam mendukung terciptanya situasi kamtipmas yang aman dan nyaman. Dari Humas Polres Metro Tangerang Kota melaporkan untuk Polri TV. Tangerang, Tangerang,
Pemirsa, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Kapolres Kutai Timur AKBP Chandra Hermawan memimpin langsung kegiatan bakti sosial yang digelar di Pondok Pesantren Mambaul Ulum kilometer 6 Sangatta Selatan. Kegiatan ini merupakan bentuk nyata kepedulian Polri terhadap masyarakat dan lingkungan keagamaan. Pelaksanaan bakti sosial ini juga berbarengan dengan kegiatan bakti religi di Masjid Pondok Pesantren Mambaul Ulum pada Jumat 13 Juni 2025. Dalam kegiatan ini, Kapolres Kutai Timur AKBP Chandra Hermawan didampingi oleh Wakapolres Kutai Timur Kompol Ahmad Abdullah, Kabag Operasional Polres Kutim Kompol Sujarwanto, Kasat Reskrim Polres Kutai Timur AKP Ardian Rahayu Priyatna, Kasat Samapta Polres Kutai Timur AKP Subeki, dan Kasat Binmas Polres Kutai Timur AKP Suparmin. Turut hadir pula pengurus Ponpes Mambaul Ulum Kiai Haji Muhammad Muslih beserta para santri, menunjukkan sinergi antara kepolisian dan komunitas pesantren. Kegiatan ini merupakan bentuk implementasi semangat Polri untuk masyarakat. Artinya Polri tidak hanya hadir dalam penegakan hukum, tetapi juga aktif membantu masyarakat yang membutuhkan dan menjaga kebersihan serta kesucian tempat ibadah. Kegiatan sosial ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan Polri dalam memperingati Hari Bayangkara ke-79. Melalui kegiatan ini, Polri tidak hanya hadir dalam tugas penegakan hukum, tetapi juga peduli dan hadir membantu masyarakat, terutama yang membutuhkan. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan kebutuhan pokok lainnya, disalurkan langsung oleh Kapolres Kutai Timur kepada Pondok Pesantren Mambaul Ulum kilometer 6 Sangatta Selatan. Selain itu, dalam kegiatan bakti religi, personel Polres Kutai Timur bergotong royong membersihkan lingkungan masjid, halaman tempat wudhu, dan bagian dalam masjid. Kegiatan bersih-bersih ini merupakan simbol kebersamaan dan rasa hormat Polri terhadap tempat ibadah. Saya Kapolres Kutai Timur, AKBP Chandra Hermawan, bersama Ustadz dari pesantren Mambaul Ulum. Hari ini alhamdulillah kita melaksanakan bakti religi. Di sini kita memberikan bantuan sembako kepada pesantren ini, dan juga setelah ini kita akan melaksanakan pembersihan masjid atau yang berada di wilayah pesantren ini. Dan alhamdulillah kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh polsek di wilayah Kutai Timur, di mana tempat-tempat ibadah bukan hanya masjid saja, tapi gereja dan pura juga kita melaksanakan bakti religi yang sama, yang dilaksanakan oleh seluruh personil Polres Kutai Timur, di mana kegiatan ini dilaksanakan yaitu dalam rangka Hari Ulang Tahun Polri. Ini adalah bentuk rangkaian Pak Yai, Pak Ustadz, untuk Hari Bayangkara Polri ini, di mana kegiatan ini kita laksanakan secara serentak, ya, terkhusus di Polda Kalimantan Timur, dan untuk Polres Kutim dilaksanakan seluruh di kecamatan-kecamatan. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak Pak Ustadz, dan semuanya kami mohon doa agar Polri ke depannya bisa selalu melayani, melindungi masyarakat, sehingga Polri bisa menjadi teman baik dari masyarakat, dan Polri untuk masyarakat bisa terwujud. Kegiatan bakti sosial dan bakti religi ini disambut antusias oleh pengurus Pondok Pesantren Mambaul Ulum, Kiai Haji Muhammad Muslih, yang mengapresiasi kepedulian Polri dalam menjaga kebersihan rumah ibadah dan memberikan bantuan. Melalui kegiatan ini, Polres Kutai Timur berharap sinergitas dan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat semakin kokoh, serta kehadiran Polri semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat, sejalan dengan semangat pengabdian Polri presisi dalam memberikan pelayanan terbaik. Dari Humas Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-79 tahun 2025, Polres Kutai Timur melaksanakan kegiatan bakti religi. Kegiatan ini berpusat di Gereja Betani Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur pada Jumat 13 Juni 2025. Inisiatif ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam menjaga toleransi antar umat beragama dan mendekatkan diri kepada masyarakat.
Kapolres Kutai Timur AKBP Chandra Hermawan melalui Kabag Perencanaan Polres Kutai Timur AKP Nur Hadi menerangkan bahwa kegiatan bakti religi yang dilakukan hari ini meliputi pembersihan halaman sekitar tempat ibadah. Seluruh personel Polres Kutai Timur terlibat aktif dalam kegiatan bersih-bersih ini, menunjukkan semangat gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan rumah ibadah. Dalam kegiatan ini, Kabag Perencanaan Polres Kutim AKP Nur Hadi didampingi oleh sejumlah pejabat utama Polres Kutai Timur, termasuk Kabag SDM Polres Kutai Timur, Kasih Humas Polres Kutai Timur, dan Kasatres Narkoba Polres Kutai Timur, bersama seluruh personel Polres Kutai Timur. Kehadiran para pimpinan dan personel ini menegaskan dukungan penuh institusi terhadap kegiatan kerukunan umat beragama. Kegiatan bersih-bersih ini bukan hanya tentang kebersihan fisik, tetapi juga merupakan simbol kebersamaan dan rasa hormat Polri terhadap semua tempat ibadah. Tujuannya adalah untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan meningkatkan rasa persaudaraan antar umat beragama, menciptakan lingkungan yang harmonis dan kondusif. Kegiatan serupa akan terus digalakan sebagai bagian dari upaya Polres Kutai Timur untuk mendekatkan diri dengan seluruh elemen masyarakat dan menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, serta harmonis. Pihak gereja menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan apresiasi serta rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian Polres Kutai Timur terhadap rumah ibadah umat Kristen di wilayah tersebut. Hari ini kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan daripada rekan-rekan dari instansi kepolisian yang melakukan kerja bakti di dalam rangka hari ulang tahun Bayangkara nanti tanggal 1 Juli nanti. Kami mengucap syukur atas semua apa yang dikerjakan hari ini ya di halaman gereja. Kiranya Tuhan memberkati instansi Bayangkara ini menjadi instansi yang menjadi penegak hukum yang terbaik di negeri kita Indonesia. Sekali lagi, saya atas nama Gembala dan atas nama jemaat semuanya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada instansi kepolisian dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bayangkara meskipun nanti tanggal 1 Juli. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Dari Polres Kutai Timur, Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa Presisi yang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.